Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 14. Saat baru saja akan bergabung bersama Zara di atas kasur, terdengar pintu kamar diketuk dari luar. Mara yang baru duduk langsung kembali bangkit berdiri, kemudian berjalan menuju pintu. Sesaat setelah pintu terbuka, Mara hanya bisa tersenyum kikuk melihat seorang wanita kini berdiri di hadapannya. Tante Fanny. Zara yang menyadari kehadiran sang tante langsung berseru kegirangan. Zara melompat turun dari atas kasur, kemudian berlarian dan langsung melemparkan tubuhnya masuk ke dalam dekapan tantenya itu. Happy anniversary. Bahagia selalu sama Om Bian. Kadonya nanti nyusul. Ya, ucap Zara, saling berbalas pelukan erat dengan wanita yang sudah mengisi peran ibu dalam hidupnya. Terima kasih, sayang, balas Fanny, mengusap penuh kelembutan punggung Zara. Teman kamu, Ra? Tanya Fanny, sesaat setelah pelukan mereka terlepas. Fanny membalas senyum perempuan yang kini berdiri tepat di belakang Zara. Iya, pacarnya papa juga. Namanya Kak Mara, jelas Zara dengan senyum lebar di wajahnya. Hah! Mendengar itu Fanny tak bisa menyembunyikan kekagetannya. Bukan karena kekasih kembarannya itu masih tampak sangat muda, tapi karena tumben sekali Vano mau mengajak kekasihnya ke acara keluarga seperti ini. Dan yang lebih membuat Fanny merasa heran lagi, baru kali ini Zara bisa akrab dengan kekasih Vano. Karena biasanya jangankan mau dekat-dekat, mengakui keberadaan kekasih papanya saja Zara tidak pernah mau. Yang Fanny tahu, Zara tidak ingin memiliki urusan apapun dengan kekasih-kekasih Vano sebelumnya. Namun, mengingat jika kekasih Vano masih tampak muda, Fanny berpikir mungkin saja sebelum dekat dengan Vano memang perempuan itu adalah teman Zara. Enjoy ya, Mara, ucap Fanny, tangannya terulur mengusap bahu Mara. Masih dengan senyum kikuknya Mara membalas dengan anggukan pelan. Tante ke belakangnya, yang lain udah kumpul. Pamit Fanny. Iya, Tan, aku sama Kara mau ganti baju dulu. Sesaat setelah Fanny pergi, Zara kembali mengajak Mara masuk ke dalam rumah. Zara membongkar kopernya, kemudian menyerahkan bikini berwarna putih kepada Mara untuk wanita itu pakai. Pakai ini, Kak, aku yakin bagus. Meski sedikit ragu, Mara menerimanya dan mulai mengganti pakaiannya dengan bikini yang Zara berikan. Keduanya kini sudah mengganti pakaian mereka, dengan bikini yang sama-sama berwarna putih hanya beda dari modelnya saja. Zara menatap puas pantulan tubuh mereka dari cermin, Mara juga sama menyukainya. Namun ia sedikit ragu jika keluar dalam keadaan seperti ini. Ayo, Kak! Ajak Zara, menarik tangan Mara yang hanya bisa pasrah. Namun, baru saja berjalan menuruni tangga mereka berpapasan dengan Vano. Tampak jelas kedua bola mata pria itu melotot, melihat apa yang Mara dan juga Zara kenakan. Apa-apaan kalian? Vano berseru, tak terima melihat apa yang kedua perempuan di hadapannya kini pakai. Ganti! Perintah Vano penuh ketegasan. Enggak! Balas Zara, sambil menjulurkan lidahnya meledek sang papa. Tanpa memedulikan kekesalan Vano, Zara kembali menarik tangan Mara untuk menuruni tangga, tapi tubuh besar Vano menghalangi langkah mereka. Karena yakin larangannya tak mungkin didengarkan, Vano memilih langsung menarik kedua tangan perempuan itu pergi menuju kamar. Mara pasrah saja, berbanding terbalik dengan Zara yang mencoba memberontak. Ganti dulu, baru kalian boleh keluar. Perintah Vano, sengaja mengunci pintu kemudian berdiri di depan pintu yang tertutup, untuk menghalangi Mara dan Zara agar tidak bisa keluar dari kamar ini. Enggak! Tolak Zara. Ganti dulu, Amanda Zara. Apaan sih, Pak? Aku mau berenang, ucap Zara kekesalan terdengar jelas dari nada suaranya. Ganti pakai baju renang kalau emang mau berenang. Ini juga buat berenang. Papa norak. Balas Zara tak mau kalah. Ganti dulu baru papa kasih izin kalian buat keluar. Ucap Vano tegas.
Vano memberikan tatapan tajamnya kepada Mara yang berdiri di belakang tubuh Zara. Apa maksudnya? Pakaian apa yang kedua perempuan itu pakai? Jujur saja melihat Mara dengan balutan dua kain mini tersebut, membuat kepala Vano berdenyut sakit. Vano tentu sangat menyukainya. Karena kini dada bulat dan besar Mara tampak sangat menggiurkan di matanya. Tapi, tubuh Mara hanya boleh dipandangi dan nikmati olehnya. Bukan untuk tontonan orang lain. Terdengar decakan kesal keluar dari mulut Zara, yang sebelumnya sudah menebak jika hal ini pasti akan terjadi. Karena biasanya juga seperti ini. Dengan kesal, Zara membongkar kopernya kemudian mengambil dua kaos kebesaran dari dalam sana. Satu Zara pakai sendiri dan yang satunya Zara berikan kepada Mara. Udah, jangan protes, aku mau berenang di pantai. Ucap Zara. Kaos yang ia pakai sudah menutupi sampai pahanya. Meski masih tampak seksi tapi yang kali ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Dengan sedikit berat hati, Vano menyingkir dari pintu untuk memberikan jalan kedua perempuan itu. Mara kini hanya duduk sendirian di tepi pantai, sambil menatap para sepupu Zara yang asik berenang juga bermain bola. Kawasan pantai ini privat, tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Tadi Mara sempat berkenalan dengan anggota keluarga Vano yang lain, dan untungnya mereka semua menyambutnya dengan baik. Mara menoleh ketika merasakan ada pergerakan dari sampingnya. Benar saja saat menoleh ke samping bisa Mara lihat, sosok pria muda dalam keadaan shirtless kini sudah duduk di sebelahnya. Melihat senyuman yang pria itu berikan, Mara membalas dengan menarik tipis kedua sudut bibirnya. Hai! Hai! Gabriel. Pria itu mengulurkan tangannya, yang Mara balas uluran tangan pria itu secara singkat. Mara, enggak berenang? Tanya Gabriel, yang Mara balas dengan gelengan kepala. Enggak bisa, takut juga, jelas Mara. Ayo, sama aku, ajak Gabriel, yang Mara balas dengan gelengan kepala. Mara lebih memilih menikmati semilir angin pantai, sambil menunggu matahari tenggelam. Ngapain kamu? Vano sengaja tak ingin mengganggu Mara bersenang-senang bersama yang lain, tapi ia malah kecolongan. Ketika sedang mengobrol bersama para pria, Vano merasakan sikutan pelan-bian pada tangannya. Sahabat sekaligus iparnya itu menunjuk arah pantai. Di sana anak-anak sedang bermain dan berenang bersama. Namun Vano langsung mengerti apa yang Bian maksud. Cewek lo lagi dipepet si Iel. Tuh, ujar Bian. Vano langsung berdiri dari duduknya. Sebelum pergi menyusul Mara, terlebih dahulu Vano meraih tubuh si kecil Vanessa dari pangkuan Bian. Barulah setelahnya Vano berjalan menghampiri Mara, yang tampak sedang mengabrol bersama Gabriel. Ngapain kamu? Tanya Vano. Sesaat setelah ia berdiri tepat di depan Mara dan Gabriel, terang-terangan Vano menatap Gabriel dengan tatapan sengitnya. Duduk, balas Gabriel, yang malah sengaja menggeser duduknya semakin merapat ke arah Mara. Apa yang Gabriel lakukan? Langsung mendapat tatapan penuh peringatan dari Vano. Ngapain duduk di sini? Tanya Vano. Kekesalan terdengar jelas dari nada suaranya. Emang ada larangan? Balas Gabriel tak acuh. Ayo, Ra. Katanya mau berenang. Kamu tenang aja, aku mantan atlet renang. Kamu aman sama aku. Ucap Gabriel, mencoba tak memedulikan tatapan tajam yang Vano berikan kepadanya. Yel. Ucap Vano penuh peringatan. Apa sih, Om? Udah sana kalau mau berenang, enggak usah ajakin pacar Om. Vano mendorong kasar tubuh Gabriel menjauh dari Mara. Kemudian ia duduk di tempat yang tadi Gabriel duduki. Sempat terdengar cibiran dari Gabriel. Sebelum berlalu pergi, pria itu sempat memberikan kedipan mata menggoda kepada Mara, yang mengundang dengusan kesal dari Vano. Enggak usah kasar. Om, kasihan Gabriel, ucap Mara. Kok kamu malah belain dia? Ucap Vano tak terima. Kok Om dari tadi sensi banget? Sih, ujar Mara. Gara-gara kamu? Balas Vano. Terang-terangan Mara mencibir Vano. Tapi tak lama mata Mara berubah berbinar kesenangan. Melihat sosok bayi perempuan yang ada di gendongan Vano.
Sejak Vano tiba-tiba muncul, Mara langsung tertarik dengan bayi tersebut. Lucu banget, ujar Mara mengelus penuh kelembutan rambut tebal si bayi, yang kini sedang tersenyum menunjukkan gusi kepadanya. Mau gendong? Tawar Vano, yang Mara balas dengan anggukan semangat. Dengan penuh kelembutan, Mara mengambil alih gadis kecil itu dari gendongan Vano. Siapa namanya? Tanya Mara, menahan diri untuk tidak menggigit pipi gembul bayi yang ada di gendongannya kini. Sasa, Vanessa, balas Vano. Lucu banget, gumam Mara. Mara tak bisa menahan kekahan gemasnya ketika Vanessa mulai mengeluarkan ocehan khas bayinya. Pipi bulat Vanessa terlihat kemerahan, kulit Vanessa juga putih bersih bahkan lebih cenderung pink muda. Dengan mata bulat dan rambut tebal, yang semakin menambah kadar kegemasan bayi di gendongannya kini. Mirip Zara waktu bayi, dulu juga Zara selucu Sasa, jelas Vano. Meski tak bisa menyaksikan langsung tumbuh kembang putrinya. Tapi dari foto-foto yang ada, jika disandingkan Zara memang sangat mirip dengan Vanessa. Semasa kecil anaknya itu sudah sangat cantik dan menggemaskan. Terkadang Vano sering dibuat menyesal. Karena ia tak ada ketika usia-usia emas Zara, ia tak bisa menemani tumbuh kembang putrinya sendiri. Iya, matanya mirip banget sama Zara, balas Mara. Om. Vano dan Mara yang sedang sama-sama memperhatikan wajah bulat Vanessa, dengan cepat menoleh ke sumber suara. Melihat sosok Elsa yang berjalan mendekat, Vano langsung merentangkan kedua tangannya, menyambut ponakannya itu ke dalam dekapannya. Tubuh dan rambut gadis kecil itu kotor oleh pasir pantai. Om Echa haus. Mau minum dingin, pinta Elsa. Sebentar Om ambilin. Vano berdiri dari duduknya, berjalan menjauh untuk mengambilkan apa yang Elsa inginkan. Selagi menunggu Vano mengambil air minum, Elsa terus berdiri di tempatnya dengan tatapan yang terus tertuju kepada Mara. Sadar sedang diperhatikan, Mara semakin menarik lebar kedua sudut bibirnya. Hai, sapa Mara dengan senyum lebar di wajahnya. Itu adik aku, ujar Elsa. Melihat adik kecilnya, yang tampak terkantuk-kantuk di pangkuan seorang wanita yang terlihat asing untuknya. Siapa nama kamu? Tanya Mara. Echa. Sasa lucu. Echa juga lucu dan cantik sekali, puji Mara. Tak lama Mara terkekeh gemas, ketika gadis di hadapannya kini tampak tersipu malu. Tak lama Vano kembali dengan membawakan sebotol air mineral untuk Elsa. Vano membawa tubuh Elsa duduk di atas pangkuannya. Tangan kanan Vano memegangi botol yang kini sedang Elsa minum menggunakan sedotan. Kakak ini pacar Om? Tanya Elsa, setelah hampir setengah botol air berukuran sedang berhasil gadis kecil itu habiskan. Sepertinya Elsa memang benar-benar kehausan. Iya, cantik kan? Kayak Barbie, balas Elsa. Mara terkekeh pelan mendengar pujuan Elsa, yang terdengar sedikit berlebihan untuknya. Mara akui wajahnya memang lumayan enak untuk dipandang tapi ia juga tidak secantik itu. Sebelum kembali bergabung bermain bersama yang lain, Vano meminta untuk Elsa tetap duduk diam di pangkuannya. Dan kini dengan telaten tangan Vano bergerak mengepang rambut panjang Elsa. Sejak tadi, rambut panjang ponakannya yang tergerai terus tertiup oleh angin. Karena tak ada ikat rambut, Vano mengikat rambut Elsa menggunakan sedotan bekas minum gadis itu. Setelah rambut Elsa rapi, barulah gadis kecil itu kembali bergabung bersama yang lain bermain air. Kok bisa? Mara dibuat takjub dengan kemampuan mengepang Vano. Sebagai perempuan jujur saja ia tak sehebat Vano. Dulu belajar soalnya dulu Zara suka banget rambutnya dikepang. Jelas Vano yang Mara balas dengan anggukan pelan. Elsa, Ezra sama Enzo kembar. Jelas Vano, menunjuk dua bocah laki-laki lainnya yang seumuran dengan Elsa. Kalau itu Davin sama Devan, dua kakak Elsa yang juga kembar. Wah, hebat banget. Kok bisa? Bisa, karena Fanny sama Om kembar. Jelas Vano yang membuat Mara mengangguk mengerti. Belum lama kini memang Mara baru tahu dari Zara, jika Vano memiliki kembaran perempuan. Jadi cuma Vanessa yang nggak kembar.
Gumam Vano menatap Vanessa yang mulai tertidur di pangkaunnya. Ada satu lagi. Tapi meninggal sewaktu lahir. Jelas Vano yang lagi-lagi mengundang anggukan pelan marah. Enggak mudah buat Fanny sama Bian bisa sampai di titik ini. Mereka harus sama-sama rasain banyak kehilangan sama kesusahan. Ucap Vano, dengan tatapan menerawang kembali ke masa lalu. Di mana ia juga saksi ketika Fanny dan Bian melewati masa-masa sulit. Tapi semuanya terbayar. Yang mereka dapat sekarang sangat luar biasa. Tambah Vano. Om iri? Tanya Mara sedikit ragu. Bersambung.